Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis. Selamat datang kembali di malam yang gelap ini. Bersiaplah, karena kisah kali ini akan mengantarkan kalian ke dalam suasana yang akan membuat jantung kalian berdegup kencang. Malam ini, kita akan mendengarkan kisah mencekam tentang kisah seorang gadis piatu yang jiwanya disusupi oleh kegelapan. Inilah kisah yang kami beri judul, Teror Cinta dari Genderuwo. Di sebuah desa terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang gadis bernama Maya. Parasnya cantik, namun hidupnya jauh dari bahagia. Sejak lahir, takdir seolah tak berpihak padanya. Ibunya meninggal dunia tepat saat ia dilahirkan, meninggalkan Maya tanpa pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Ayahnya, Pak Darto, yang dulu sangat menyayanginya, perlahan berubah setelah menikah lagi. Kehadiran ibu tiri, Bu Ratmi, membuat kehidupan Maya semakin berat. Wanita itu tak pernah memperlakukan Maya seperti anak, melainkan seperti pembantu yang harus bekerja tanpa henti. Setiap hari, Maya harus menanggung beban pekerjaan rumah, dan seringkali ia dimarahi untuk kesalahan yang tak ia lakukan. Tangannya yang lembut kini penuh luka karena terlalu sering mencuci pakaian dan bekerja di bawah terik matahari. Meski hatinya penuh luka, dalam diam, ia menyimpan semua kesedihan, berharap suatu hari kehidupannya akan berubah, meskipun harapan itu terasa semakin jauh setiap harinya. Maya jarang mengeluh, meskipun sering mendapat perlakuan kasar dari Bu Ratmi. Ia lebih memilih diam dan menahan perasaannya daripada berkonfrontasi. Di sekolah, Maya yang kini duduk di kelas 11 di SMP, dikenal sebagai gadis pendiam, namun cerdas dan rajin. Ia tidak banyak bicara, tetapi prestasinya membuatnya disegani teman-temannya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik ketenangannya, Maya menyimpan beban yang sangat berat di rumah. Suatu hari, sekolahnya mengadakan kegiatan perkemahan di lapangan bola yang terletak di pinggiran desa. Lapangan itu terkenal karena letaknya yang berdekatan dengan kuburan tua yang sudah lama tak terurus. Kuburan tersebut sering menjadi bahan cerita seram di kalangan warga, terutama tentang penampakan-penampakan aneh di sana. Namun, bagi anak-anak seperti Maya dan teman-temannya, cerita itu hanyalah legenda desa, tidak lebih dari sekadar dongeng yang menakut-nakuti. Maya mengikuti kegiatan perkemahan dengan semangat. Ini adalah kesempatan langka baginya untuk melupakan sejenak kekerasan yang sering ia alami di rumah. Ia merasa bebas, bisa tertawa bersama teman-temannya tanpa perlu khawatir dengan segala beban yang menantinya di rumah. Malam pertama perkemahan berlangsung meriah. Setelah acara api unggun, anak-anak berkumpul, bercanda, berbagi cerita, dan menikmati suasana malam yang sejuk. Tawa riang terdengar di seluruh lapangan. Namun, ketika malam semakin larut, suasana mulai berubah. Angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, membuat api unggun berderak dan meredup. Suara canda tawa anak-anak perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang janggal. Bulan yang tadi bersinar terang tiba-tiba tertutup awan tebal, dan bayangan gelap mulai menyelimuti lapangan. Maya merasakan hawa dingin yang berbeda, menusuk hingga ke tulang. Ketika anak-anak akhirnya masuk ke dalam tenda untuk tidur,
Maya tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang menyelimuti hatinya. Ada sesuatu yang tidak beres. Suasana lapangan yang tadinya penuh tawa kini terasa sepi. Hanya suara desiran angin dan gesekan dedaunan yang terdengar samar. Di kejauhan, kuburan tua yang terletak di sudut lapangan tampak seperti bayangan hitam yang mencekam. Maya mencoba memejamkan mata, berharap perasaan takutnya hanyalah imajinasi semata. Namun, di tengah malam, ia terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Ada suara gemerisik di luar tendanya, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak perlahan di rerumputan. Awalnya, Maya mengira itu mungkin teman-temannya yang terjaga atau hewan liar. Namun, suara itu semakin dekat, dan langkah-langkahnya terdengar berat, tidak seperti suara hewan atau manusia biasa. Jantung Maya berdetak kencang. Dengan perlahan, ia mengintip keluar dari celah tenda. Di bawah sinar bulan yang samar, ia melihat bayangan besar bergerak di dekat kuburan. Sosok itu tinggi, berbulu, dan bergerak dengan langkah-langkah lamban namun pasti. Mata Maya membelalak. Ia ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu berhenti, lalu perlahan-lahan menoleh ke arah tenda tempat Maya bersembunyi. Meski samar, Maya bisa merasakan tatapan makhluk itu yang tajam dan dingin. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi bayangan tubuh besar itu cukup untuk membuat bulu kuduk Maya berdiri. Ia segera menarik kembali kepalanya ke dalam tenda dan menutup rapat-rapat mulutnya, berusaha untuk tidak membuat suara sekecil apapun. Tengah malam, Maya dan teman-temannya tiba-tiba dibangunkan oleh panitia perkemahan. Dengan suara lantang, panitia mengumumkan bahwa mereka akan memulai kegiatan jurit malam, sebuah tradisi wajib dalam setiap perkemahan. Kegiatan ini mengharuskan para peserta berjalan berkelompok, mengikuti rute yang telah ditentukan oleh panitia, sambil menghadapi berbagai tantangan di sepanjang perjalanan. Meskipun jurit malam ini sering dianggap sebagai uji keberanian, bagi sebagian anak, suasana malam yang gelap dan sunyi di lapangan pinggir desa itu sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Maya, yang tak pernah berani menolak, bergabung dengan regunya. Mereka mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang mengelilingi lapangan bola. Cahaya senter mereka hanya sedikit menerangi jalur yang mereka lalui, sementara bayangan pohon di pinggir lapangan tampak menari-nari dalam kegelapan. Suara angin malam terdengar seperti bisikan-bisikan halus, menambah kesan mencekam. Beberapa peserta saling berbisik dan bergurau untuk mengurangi rasa takut, tetapi Maya merasa ada sesuatu yang ganjil. Sejak tadi, ia merasa seolah ada yang memperhatikan mereka dari balik bayangan-bayangan itu. Setelah beberapa pos, perjalanan mereka semakin mendekati tempat yang sudah lama dibicarakan, kuburan tua di belakang lapangan bola. Dari jauh, Maya sudah bisa melihat bayangan kuburan yang gelap dan sunyi di bawah pohon-pohon besar yang melingkupinya. Ketika regu Maya tiba di pos terakhir, mereka semua diminta duduk di tanah, tepat di samping kuburan tua yang tak terawat itu. Panitia, dengan nada serius, memberikan instruksi untuk menutup mata dengan menggunakan kacu. Ini bagian dari uji keberanian, kata mereka. Maya dengan ragu menutup matanya, mengikuti arahan. Detak jantungnya mulai berpacu lebih cepat. Mereka kini duduk diam dalam gelap, hanya ditemani suara hembusan angin yang menerpa dedaunan. Kuburan tua itu berada tepat di sebelah Maya.
dan dia bisa merasakan dinginnya batu nisan yang retak di sampingnya. Awalnya, Maya mencoba untuk tenang. Ia meraba-raba permukaan kuburan dengan hati-hati. Jemarinya menyentuh tanah yang lembab dan batu-batu kecil yang berserakan di sekitarnya. Namun, tiba-tiba, Maya merasakan sesuatu yang berbeda. Tangannya yang tadinya menyentuh batu nisan, kini meraba sesuatu yang terasa dingin. Besar dan berbulu. Ia tersentak. Tangan itu terlalu nyata untuk sekadar imajinasi, seperti tangan makhluk yang besar dan kasar. Detak jantung Maya melonjak, dan dalam sekejap, ia buru-buru menarik tangannya. Bulu kuduknya seketika berdiri. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya meski udara malam begitu dingin. Maya ingin membuka matanya dan berteriak, namun rasa takut menahannya. Ia hanya bisa duduk kaku, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah bagian dari permainan. Tetapi rasa dingin yang merayap dari tangan berbulu tadi terus menghantui pikirannya. Seolah-olah ada sesuatu di sampingnya, diam-diam memperhatikannya dari balik kegelapan. Ketika kegiatan akhirnya selesai dan mereka diperbolehkan membuka penutup mata, Maya menatap ke arah kuburan dengan pandangan yang penuh ketakutan. Namun, tak ada yang aneh di sana. Hanya kuburan tua yang bisu di bawah bayang-bayang malam. Tapi bagi Maya, malam itu bukan lagi sekadar uji keberanian. Ada sesuatu yang nyata, yang telah menyentuhnya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Dan sejak malam itu, Maya merasa ada yang terus mengikuti dan mengawasinya dari balik gelap. Esok paginya, perasaan aneh itu tidak hilang. Bahkan, sepanjang hari, Maya merasa seperti ada bayangan hitam yang selalu mengikutinya. Namun setiap kali ia menoleh, tak ada siapapun. Saat malam kedua tiba, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Maya terbangun lagi di tengah malam. Kali ini oleh suara napas berat dan langkah kaki yang terdengar dari luar tenda. Ia memberanikan diri mengintip dari celah tenda dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di dekat kuburan itu, ada sosok besar dan tinggi, lebih dari 2 meter, dengan kulit hitam legam, berbulu lebat, dan mata merah menyala. Sosok itu berdiri menatap ke arah tendanya. Ketakutan, Maya mencoba membangunkan teman-temannya, tetapi mereka tertidur pulas seolah-olah terhipnotis. Sosok itu perlahan mendekat, tapi tiba-tiba berhenti di dekat pohon besar di tepi lapangan, sebelum lenyap begitu saja. Maya tidak tidur semalaman, tubuhnya gemetar, tapi ia tak bisa menjelaskan apa yang baru saja dilihatnya. Setelah perkemahan usai, Maya kembali ke rumah. Tetapi kejadian aneh yang dialaminya tidak berhenti. Setiap malam, saat ia berbaring di kamarnya yang sepi, Maya merasa ada yang memperhatikannya dari sudut-sudut gelap ruangan. Meski lampu sudah dimatikan, hawa dingin yang menyelubungi kamar membuatnya gelisah. Suara napas berat sering terdengar samar, seolah-olah seseorang berdiri di dekatnya. Bahkan, terkadang, langkah kaki berat terdengar dari luar jendela kamarnya, seperti ada yang mengintai dari kegelapan malam. Bu Ratmi, ibu tirinya, yang biasanya keras dan kasar, mulai merasakan sesuatu yang aneh pada diri Maya. Ketika menatap mata gadis itu, ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya seolah dipenuhi amarah. Mata yang biasanya sayu kini tampak tajam dan penuh kekuatan yang tidak biasa. Meskipun Maya tetap diam dan patuh, aura di sekitarnya berubah menjadi mencekam.
dan ini membuat Bu Ratmi merasa takut tanpa alasan yang jelas. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Maya yang sudah tertidur lelap tiba-tiba berteriak keras, membuat seisi rumah tersentak. Namun, yang keluar dari mulut Maya bukanlah suaranya. Suara yang muncul terdengar seperti seorang kakek tua, serak dan penuh wibawa, tetapi menyeramkan. Pak Darto dan Bu Ratmi yang bergegas ke kamar Maya segera melihat pemandangan yang membuat mereka gemetar ketakutan. Tubuh Maya menggeram, matanya melotot tajam, dan suaranya bukan lagi miliknya. Dengan suara berat dan penuh amarah, Maya yang kesurupan itu menunjuk langsung ke arah Bu Ratmi. "Jangan sekali-kali lagi menyiksa anak ini." Suara itu bergema, terdengar seperti raungan makhluk besar yang berbicara melalui Maya. "Anak ini sudah dilindungi olehku," katanya dengan nada mengancam, membuat Bu Ratmi mundur ketakutan. Pak Darto, yang panik melihat kondisi putrinya, segera memanggil seorang kiai dari desa sebelah. Ketika kiai itu tiba dan melihat Maya yang mengamuk dengan tenaga luar biasa, ia segera mengerti bahwa ini bukan hanya sekadar kesurupan biasa. Kiai tersebut mendekati Maya dan mulai membacakan ayat-ayat suci. Suara kakek yang menguasai tubuh Maya menggeram keras, namun kiai itu tetap tenang. Terus membaca ayat demi ayat. Kiai itu lalu mulai berdialog dengan sosok yang ada dalam diri Maya. "Siapa kau?" tanya sang kiai, suaranya lembut tapi penuh wibawa. Sosok itu dengan suara serak dan berat menjawab, "Aku adalah penjaga anak ini. Jangan berani-berani melukainya lagi." Ia kembali menunjuk Bu Ratmi dengan penuh kemarahan, seolah memperingatkan untuk terakhir kalinya. Setelah perlawanan panjang, akhirnya sosok itu mulai melemah di bawah kekuatan doa sang kiai. Dengan satu tarikan napas panjang, Maya tiba-tiba terkulai lemas, dan sosok itu lenyap dari tubuhnya. Ia tertidur kembali, tenang, seolah tidak ada apa-apa. Setelah keadaan kembali tenang, kiai itu berbicara kepada Pak Darto dan Bu Ratmi. "Anak ini dilindungi oleh sesosok makhluk genderuwo dari kuburan di pinggir lapangan itu. Jangan khawatir, selama kalian memperlakukannya dengan baik, makhluk itu tidak akan menyakiti siapapun. Dia hanya tidak ingin melihat anak ini sedih dan tersakiti lagi." Pak Darto dan Bu Ratmi hanya bisa mengangguk dengan wajah pucat. Kiai itu berpamitan setelah memberikan nasihatnya, meninggalkan Maya yang masih terlelap. Ketika Maya terbangun keesokan paginya, tubuhnya terasa lemah dan basah oleh keringat dingin. Dia tidak ingat apa yang terjadi malam sebelumnya, tapi ada perasaan aneh di hatinya. Sejak mimpi itu, yang sebenarnya adalah saat dia kesurupan, Maya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang terus mengawasinya. Sosok yang ia rasakan di lapangan waktu perkemahan itu adalah nyata. Makhluk itu, genderuwo, kini selalu ada di sisinya, melindunginya, dan mungkin mencintainya dengan cara yang mengerikan. Setiap hari, Maya semakin terganggu oleh kehadiran makhluk itu. Ia merasa diikuti kemanapun ia pergi. Bahkan, di rumah, benda-benda mulai bergerak sendiri. Lampu berkedip tanpa sebab, dan suara langkah berat sering terdengar saat malam tiba. Kejadian paling menakutkan terjadi ketika suatu malam, Maya mendapati pintu kamarnya terkunci dari luar. Ia berteriak memanggil ayahnya, tapi yang datang adalah sosok genderuwo itu. Dengan napas berat dan tubuh besar yang hampir memenuhi seluruh kamarnya,
makhluk itu berdiri di hadapannya. "Kau milikku, Maya," katanya sambil mendekat. Maya hanya bisa menangis ketakutan, merasa hidupnya akan berakhir di tangan sosok menyeramkan itu. Namun, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar rumah. Ayahnya berteriak memanggil-manggil nama Maya, dan sosok genderuwo itu menghilang begitu saja. Sejak malam itu, Maya hidup dalam ketakutan yang tak berujung. Setiap malam, dia merasakan kehadiran genderuwo itu semakin dekat, seolah sosok mengerikan itu tak ingin melepaskannya. Meskipun Maya tak pernah melihatnya dengan jelas, hawa dingin dan napas berat yang selalu mengikuti di belakangnya membuat tubuhnya merinding. Hidupnya kini seperti bayang-bayang gelap, terjerat oleh cinta dari makhluk yang tak seharusnya berada di dunia ini. Pak Darto, yang melihat perubahan drastis pada putrinya, tak sanggup lagi membiarkannya terperangkap dalam kengerian ini. Ia akhirnya mencari bantuan dari seorang dukun tua di desa yang dikenal memiliki kemampuan dalam berurusan dengan makhluk halus. Ketika dukun itu datang ke rumah, ia segera merasakan aura kelam yang melingkupi Maya. Setelah melakukan pengamatan, dukun itu menyampaikan kabar yang tak terelakkan sama seperti yang diucapkan Pak Kiai saat itu. Kesedihan Maya telah menarik perhatian makhluk gaib itu. Genderuwo itu merasa terikat padanya dan tidak akan pergi begitu saja. Dukun itu melanjutkan dengan suara yang berat. Satu-satunya cara untuk memutuskan ikatan ini adalah dengan melakukan ritual pengusiran di tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Jika tidak, makhluk itu akan terus menghantui dan melindungi Maya, bahkan dengan cara yang mungkin membawa bencana bagi kalian. Dengan ketakutan yang membekapnya, Maya harus mengumpulkan keberanian yang tersisa. Malam itu, ditemani oleh Pak Darto dan dukun desa, mereka kembali ke lapangan bola. Angin malam berhembus dingin saat mereka berdiri di dekat kuburan tua yang sudah lama tak terurus. Rerumputan liar dan batu-batu nisan yang retak menambah kesan angker tempat itu. Disinilah semuanya bermula, dan disinilah mereka harus mengakhiri hubungan yang tidak diinginkan ini. Dukun mulai mempersiapkan ritual dengan menggambar lingkaran di tanah, menyalakan dupa, dan membacakan mantra-mantra kuno. Suara dukun itu menggema di antara desiran angin malam, seakan menyentuh dunia yang tak terlihat. Maya berdiri di tengah lingkaran, dengan hati yang berdebar kencang, mencoba menenangkan dirinya. Namun, rasa takut terus menggerogoti. Tiba-tiba, hawa dingin yang pernah ia rasakan selama ini kembali hadir. Kabut tipis mulai berkumpul di sekitar kuburan. Maya bisa merasakan sesuatu bergerak di sekelilingnya, seolah makhluk itu tidak ingin pergi. Matanya berkaca-kaca, namun dia tetap berdiri teguh. Dukun itu terus melantunkan doa-doa. Suaranya semakin keras, memerintahkan makhluk itu untuk pergi dan melepaskan Maya. Saat ritual mencapai puncaknya, Maya merasakan sesuatu keluar dari tubuhnya, seperti beban berat yang selama ini menekannya perlahan terangkat. Genderuwo itu menolak untuk pergi tanpa perlawanan. Angin bertiup kencang, dan Maya merasa seolah ada tangan tak terlihat yang mencoba menariknya kembali. Namun, kekuatan ritual itu akhirnya berhasil. Kabut yang mengelilingi mereka perlahan-lahan memudar, dan hawa dingin yang mengerikan itu menghilang. Setelah ritual selesai, Maya terjatuh ke tanah, lelah dan berkeringat dingin. Dukun itu menatap Bu Ratmi dengan tatapan serius. "Ingat baik-baik," kata dukun itu dengan nada penuh peringatan.
jangan pernah lagi kau perlakukan Maya seperti anak tiri. Berikan dia kasih sayang yang tulus, karena makhluk itu akan kembali jika Maya kembali merasakan kesedihan yang mendalam. Maya tahu, meskipun makhluk itu telah diusir, kenangan pertemuan dengan genderuwo itu akan terus menghantuinya seumur hidup. Pandangan terakhir dari kuburan tua itu, yang tampak semakin jauh ketika mereka meninggalkan lapangan, kini menjadi simbol dari pengalaman kelam yang tak akan pernah hilang dari ingatannya. Terima kasih telah mendengarkan cerita Teror Cinta dari Genderuwo bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, malam tidak pernah benar-benar sepi. Selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya.